Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di channel Bolkes. Berita pertama, John Heardman sudah diremehkan oleh Justinus Laksana. Dan dia mengatakan bahwa John Heardman hanya pelatih tier 3 bahkan tier 4. Mengetahui hal itu, Bung Harpa mengecam keras pernyataan bodoh tersebut. Nah, makanya ada beberapa statement yang mengatakan ini pelatih tier 3 dan tier 4 ya. Mas Arya tahu siapa yang ngomong ya. Menurut gua itu pembodohan. Dan di sisi lain, Andre Rosiade mengeluarkan statement mengejutkan ini. Lindas para mafia, sikat para bandit. Kami semua di belakang Pak Erik. Jangan takut sama bandit-bandit ini. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Siapakah bandit yang dimaksud Andre Rosiade? Tulis perkiraan kalian di kolom komentar. Berita selanjutnya, John Heardman dipastikan akan terbang ke Jerman akhir Januari nanti. Jumpai dan lakukan lobby luar biasa bujuk Jensen Selt dan Laurin Ulrika. Begini reaksi mengejutkan Laurin Ulrich ketika mendengar fakta ini. Benarkah demikian? Saksikan berita selengkapnya untuk mengetahui fakta benarnya. Guncangan gempa dahsyat dari Jerman. John Heardman datang. Pemain keturunan Indonesia Laurin Ulrich makin gacor di Bundesliga. Performa Ulrich yang meledak-ledak di tanah Jerman telah membakar ambisi John Heardman hingga ia tidak sabar untuk segera terbang dan membujuk sang talenta berlian ini memakai seragam merah putih. Akankah lobi maut sang pelatih kelas dunia mampu meruntuhkan keraguan sang kapten timnas Jerman muda? Jangan sampai Anda tertinggal informasi krusial ini. Saksikan detik-detik rencana pertemuan rahasia mereka hanya di kanal berita kami. Ledakan amarah sang preman di tanah leluhur Belanda. Justin Hupner, tackle saya normal di Inggris, tapi jadi masalah di Eredivisie. Bosan terus-menerus dikritik secara tidak adil, bek kebanggaan Indonesia ini akhirnya melepaskan pernyataan menohok yang membungkam para pemain Belanda level kroco yang dianggap terlalu lembek. Apakah ini awal dari perang dingin Hupner dengan publik sepak bola Eredivisie? Rasakan ketegangan dan keberanian sang petarung kita. Tonton video lengkapnya sekarang sebelum dihapus karena terlalu kontroversial. Mimpi setinggi langit yang mengguncang Eropa. John Heardman doakan pemain timnas Indonesia Rizky Ridho naik level. Waktunya main di Eropa. Mengikuti jejak emas dan saran dari Kevin Dix serta Jay Itzes, kini giliran Ridho yang dipaksa keluar dari zona nyamannya untuk menaklukkan benua biru. Apakah tembok kokoh timnas Indonesia ini sudah benar-benar siap beradu fisik dengan striker-striker kelas dunia di Eropa? Buktikan rasa nasionalisme Anda dan dukung langkah besar sang bek lokal terbaik. Subscribe video ini untuk menyimak rincian kontrak impian yang sedang disiapkan. Gemparkan publik Indonesia, bahkan Asia. Satu grup dengan Vietnam, John Heardman nekat mau turunkan skuad B di Piala ASEAN 2026. Tragedi pemecatan Shin Tae-yong tak membuatnya gentar. Sebuah keputusan yang didukung penuh fans Garuda. Standar Shin Tae-yong terulang kembali dan akan bawa masa kejayaan. Jangan sampai Anda melewatkan detik-detik kejayaan ini. Saksikan berita selengkapnya sekarang juga. Ambisi setinggi langit yang membelah cakrawala. Rizky Ridho akui grup A Piala ASEAN adalah neraka, namun tetap bersumpah pasang target juara. Dan siapapun yang dipanggil akan menyerahkan jiwa raga untuk timnas Indonesia. Di tengah standar Shin Tae-yong yang diterapkan John Heardman, kapten kita lebih pede menantang badai dengan standar STY yang dibawa John Heardman. Siapakah pahlawan yang akan dipilih untuk bertempur di medan laga nanti? Temukan jawabannya dan rasakan getaran perjuangan mereka dengan menonton tayangan lengkapnya hanya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolkes agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Kabar penunjukan John Heardman sebagai nahkoda baru skuad Garuda per Januari 2026 membawa angin segar bagi proyek naturalisasi pemain keturunan. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Laurin Ulrich, talenta muda milik VfB Stuttgart yang tengah dipinjamkan ke FC Magdeburg.
Efek instan John Hartman dan pesona Laurin Ulrich. Awal tahun 2026 menjadi babak baru bagi sepak bola Indonesia. Setelah resmi diperkenalkan oleh PSSI pada 13 Januari 2026, John Hartman, pelatih yang sukses membawa tim putra dan putri Kanada ke Piala Dunia, langsung menetapkan standar tinggi. Salah satu misi utamanya adalah menjaring pemain level 1 yang merumput di liga-liga top Eropa untuk memperkuat kedalaman skuad. Fokus publik pun tertuju pada sosok Laurin Ulrich. Gelandang berbakat berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Surabaya. Di tengah isu kedatangan Hartman ke Jakarta, performa Ulrich di kasta kedua Liga Jerman justru semakin menanjak. Bersama FC Magdeburg, ia telah mencatatkan 17 penampilan musim ini dengan torehan 2 assist krusial dan statistik umpan kunci yang impresif. Koneksi strategis Hartman. Kehadiran Hartman dianggap sebagai kunci pembuka bagi pemain sekaliber Ulrich. Hartman dikenal sebagai motivator ulung yang mampu meyakinkan pemain diaspora untuk membela negara leluhur mereka, seperti yang ia lakukan di Kanada. Dalam konferensi pers perdananya, Hartman menegaskan akan segera terbang ke Eropa pada akhir Januari untuk memantau langsung para pemain abroad dan menjejaki kemungkinan naturalisasi baru. Saya akan merekrut pemain yang kariernya menceritakan kisah terbaik. Indonesia berada pada tahap di mana banyak pemain top mulai melirik peluang untuk bermain di sini, ujar Hartman. Pernyataan ini langsung dikaitkan netizen dengan Ulrich yang saat ini masih memegang status sebagai pemain timnas Jerman U20 namun belum mengunci status seniornya. Respons Laurin Ulrich. Meski sebelumnya Ulrich sempat menyatakan fokus pada karier internasionalnya bersama Jerman, ia baru-baru ini memberikan sinyal positif yang membuat fans Garuda antusias. Dalam sebuah wawancara di podcast FC Magdeburg, ia mengakui adanya pendekatan dari pihak Indonesia. Saya tahu ada permintaan itu. Saat ini fokus saya memang Jerman, tapi saya tidak akan pernah mengatakan tidak. Kemungkinan itu tetap ada, ungkapnya. Publik menilai gacornya penampilan Ulrich di Bundesliga saat ini adalah sinyal bahwa ia sudah siap naik ke level internasional senior. Dengan visi bermain yang cerdas dan kemampuan transisi yang apik, Ulrich diproyeksikan menjadi jenderal lapangan tengah yang ideal dalam skema taktik modern John Hartman. Kini, para supporter menantikan apakah sentuhan dingin John Hartman mampu meluluhkan hati Laurin Ulrich untuk segera mengenakan jersey merah putih demi mengejar mimpi besar menuju Piala Dunia 2030. Awal tahun 2026 menjadi periode yang sangat emosional bagi bek timnas Indonesia, Justin Hubner. Pemain Fortuna Sittard ini mendadak menjadi pusat pembicaraan publik sepak bola Belanda dan Indonesia menyusul serangkaian insiden di lapangan. Puncaknya adalah kartu merah kontroversial saat melawan Ajax Amsterdam yang memicu kritik pedas dari pelatihnya sendiri, Danny Buis, dan para pengamat sepak bola Belanda. Dalam sebuah wawancara jujur yang dikutip dari laman The Limburger pada pertengahan Januari 2026, Hubner akhirnya angkat bicara mengenai reputasi pemain keras yang melekat padanya. Inti dari kegelisahannya adalah perbedaan kultur fisik antara sepak bola Inggris, tempat ia menempa ilmu bersama Wolverhampton Wanderers, dan Eredivisie Belanda. Tackle yang saya lakukan sebenarnya sangat normal di Inggris, ungkap Hubner dengan nada reflektif. Ia menjelaskan bahwa di Premier League atau kompetisi Inggris pada umumnya, kontak fisik yang agresif seringkali dibiarkan sebagai bagian dari seni bertahan. Namun, di Belanda, wasit dan publik memiliki standar yang berbeda. Di sini, mereka tidak terbiasa dengan gaya tackle saya. Itu menjadi masalah dan saya dikritik habis-habisan karena dianggap terlalu agresif. Kritik tersebut tidak main-main. Beberapa legenda Eredivisie bahkan menyebut aksinya sebagai tindakan yang tidak perlu. Namun Hubner tidak tinggal diam. Ia menjawab kritikan tersebut bukan hanya lewat kata-kata, melainkan lewat aksi nyata. Pada laga melawan Go Ahead Eagles 11 Januari 2026, Hubner menjadi pahlawan dengan mencetak gol dramatis di menit-menit akhir 90+3 yang menyelamatkan Fortuna Sittard dari kekalahan.
Di balik ketangguhannya, Hubner juga menyoroti fenomena unik yang ia hadapi sebagai ikon sepak bola Indonesia. Ia merasa memikul beban ekspektasi yang jauh lebih besar dibandingkan pemain lokal Belanda. Jika pemain Belanda membuat kesalahan, mungkin hanya ratusan orang yang mencaci. Tapi jika saya yang melakukannya, ada 100.000 orang yang mengkritik di media sosial, tuturnya. Meski demikian, Hubner menegaskan komitmennya untuk berubah tanpa kehilangan identitasnya sebagai bek yang disegani. Ia berjanji untuk bermain lebih tenang dan lebih taktis di sisa musim 2025-2026. Dukungan dari sang tunangan, Jennifer Koppen, dan manajernya diakui menjadi faktor kunci yang membuatnya tetap tegar menghadapi tekanan dua dunia, ekspektasi tinggi supporter Garuda, dan standar ketat Liga Belanda. Kisah Hubner saat ini adalah cermin dari proses pendewasaan seorang pemain muda di panggung Eropa. Ia menyadari bahwa untuk menjadi bek kelas dunia, ia tidak hanya butuh otot dan keberanian seperti di Inggris, tapi juga ketenangan dan adaptasi taktis seperti yang dituntut di Belanda. Pernyataan mengejutkan sekaligus memotivasi datang dari pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, terkait masa depan bek andalan skuad Garuda, Rizky Ridho. Kabar ini menjadi viral di media sosial dan portal berita olahraga nasional. Sejak menginjakan kaki di Jakarta pada awal Januari 2026, John Hartman langsung menunjukkan bahwa dirinya bukan pelatih yang hanya duduk di balik meja. Setelah menyaksikan langsung laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta pada 11 Januari lalu, mata jeli pelatih asal Inggris ini tertuju pada satu sosok, Rizky Ridho. Dalam konferensi pers resminya, Hartman secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap ketenangan dan kedewasaan bermain kapten Persija tersebut. Namun pujian itu dibarengi dengan sebuah tantangan besar. Hartman mendoakan dan mendorong agar Rizky Ridho segera naik level dengan berkarier di luar negeri, abroad, khususnya Eropa. Fondasi menuju Piala Dunia 2030. Hartman menjelaskan bahwa untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, ia membutuhkan pemain yang terbiasa dengan tekanan dan intensitas liga-liga elit. Kita punya pemain seperti Rizky Ridho yang tampil sangat baik di liga domestik. Namun saya ingin dia dan pemain muda lainnya tahu bahwa untuk mencapai potensi maksimal, mereka harus berani menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi, ujar Hartman. Menurutnya, kualitas Ridho saat ini sudah berada di atas rata-rata pemain Liga 1, dengan kemampuan membaca permainan yang cerdas dan kemampuan build-up serangan dari lini belakang. Hartman meyakini Ridho tidak akan kesulitan beradaptasi di liga-liga Eropa seperti Belgia, Belanda, atau bahkan kasta kedua Inggris. Sinyal restu untuk abroad. Pernyataan Hartman ini dianggap sebagai sinyal kuat bagi manajemen Persija Jakarta dan PSSI untuk memfasilitasi kepindahan sang pemain jika tawaran dari klub luar negeri datang. Meskipun Ridho baru saja memperpanjang kontrak dengan Persija hingga 2028, terdapat klausul khusus yang dikabarkan memungkinkan sang pemain pergi jika ada tawaran dari klub Eropa atau Liga Top Asia. Dukungan Hartman bukan sekedar basa-basi, ia melihat kemiripan antara situasi di Indonesia dengan pengalamannya saat membangun timnas Kanada. Di Kanada, saya mendorong pemain lokal untuk keluar dari zona nyaman. Hasilnya, mereka tumbuh menjadi tulang punggung tim nasional di panggung dunia. Saya ingin melihat hal yang sama terjadi pada Ridho, tambah mantan pelatih Toronto FC tersebut. Respon publik dan masa depan. Netizen Indonesia pun menyambut antusias doa dari sang pelatih. Banyak yang menilai bahwa sentuhan Hartman akan menjadi katalisator bagi Ridho untuk mengikuti jejak Jay Itzes atau Justin Hubner. Jika Ridho benar-benar menyusul ke Eropa, maka lini pertahanan Indonesia akan diisi oleh pemain-pemain dengan pengalaman kompetisi internasional yang sangat mumpuni. Kini bola panas ada di tangan Rizky Ridho. Dengan dukungan penuh dari pelatih kelas dunia seperti John Hartman, jalan menuju Eropa tampaknya semakin terbuka lebar bagi bek kebanggaan Surabaya ini. Dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar besar di awal tahun 2026. Berdasarkan laporan terbaru yang divalidasi oleh media Bulgaria, Fakti.bg, dan diperkuat oleh pernyataan otoritas sepak bola lokal, Timnas Indonesia dipastikan akan menjamu Timnas Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Turnamen ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. FIFA Series merupakan inisiatif FIFA untuk mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda guna meningkatkan level kompetitif tim nasional di seluruh dunia.
Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah edisi kedua ini yang rencananya akan dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Sisi emosional, reuni Aleksandar Dimitrov. Salah satu bumbu paling menarik dari kabar ini adalah sosok pelatih timnas Bulgaria saat ini, Aleksandar Dimitrov. Publik sepak bola Indonesia tentu tidak asing dengan nama ini. Dimitrov memiliki ikatan batin yang kuat dengan Indonesia. Ia pernah merumput sebagai pemain asing untuk Persipura Jayapura 2003-2005 dan sempat menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia di era Ivan Kolev 2007. Pertandingan Maret nanti akan menjadi momen kepulangan yang emosional baginya untuk beradu taktik dengan pelatih baru Indonesia, John Hartman. Lawan lintas benua. Selain Bulgaria yang mewakili Eropa, UAEF, Indonesia dikabarkan akan menghadapi lawan dari zona lain. Saint Kitts and Nevis, CONCF, sudah mengonfirmasi kehadiran mereka, sementara nama tim raksasa Amerika Selatan Peru, CONMEBOL, juga santar diberitakan akan melengkapi grup di Jakarta ini. Kehadiran Bulgaria yang saat ini berada di peringkat 88 dunia menjadi tantangan fisik dan taktik yang sangat dinantikan oleh supporter Garuda. Debut strategis John Hartman. Ajang ini juga akan menjadi panggung debut bagi John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Setelah resmi diperkenalkan PSSI pada 13 Januari 2026, Hartman langsung dihadapkan pada tugas berat untuk meracik skuad yang kompetitif melawan gaya main Eropa Timur yang mengandalkan fisik dan disiplin posisi. Keikutsertaan Bulgaria dalam FIFA Series di Indonesia ini dipandang sebagai bukti meningkatnya daya tarik sepak bola Indonesia di mata dunia. Dengan dukungan ratusan ribu supporter dan status tuan rumah, skuad Garuda diharapkan mampu memetik poin penting untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Kabar penunjukan pelatih kelas dunia John Hartman sebagai nahkoda baru timnas Indonesia telah memasuki babak baru. Hari ini, 15 Januari 2026, rincian mengenai operasi senyap di balik terpilihnya mantan pelatih Kanada tersebut mulai terungkap ke publik, melibatkan peran krusial Direktur Teknik PSSI yang baru, Alexander Zwiers. Dunia sepak bola Indonesia sedang berada dalam euforia setelah PSSI secara resmi memperkenalkan John Hartman di Hotel Mulia Jakarta pada 13 Januari 2026. Namun, publik bertanya-tanya, bagaimana pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 ini bisa berlabuh di Jakarta? Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya membeberkan kronologi lengkapnya kepada media pada pertengahan pekan ini. Langkah pertama, filter ketat Alexander Zwiers. Segalanya bermula dari tugas khusus yang diberikan kepada Direktur Teknik PSSI yang baru, Alexander Zwiers. Berbeda dengan proses sebelumnya yang sering kali bersifat subjektif, kali ini Zwiers menerapkan metodologi berbasis data dan rekam jejak internasional. Zwiers bertugas melakukan pemindaian atau scanning terhadap pelatih-pelatih bebas transfer atau yang memiliki klausul rilis potensial di pasar global. Dari puluhan nama yang masuk dalam radar, Zwiers mengerucutkan daftar tersebut menjadi 5 kandidat utama. Nama-nama besar seperti Giovanni Van Bronckhorst sempat masuk dalam daftar ini, namun Zwiers memberikan catatan khusus pada John Hartman karena kemampuannya membangun fondasi sepak bola di negara non-tradisional sepak bola seperti Kanada dan Selandia Baru, serta rekam jejaknya yang unik sebagai pelatih pertama yang membawa tim putra dan putri ke Piala Dunia. Misi rahasia ke Inggris. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, proses berlanjut ke tahap wawancara mendalam. Untuk menjaga kerahasiaan, PSSI mengutus 2 anggota Exco, Endri Erawan dan Muhammad, terbang langsung ke Inggris. Di sana, mereka melakukan pertemuan tatap muka dengan Hartman untuk membedah visinya terhadap sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan pelatih ini bukan hanya hebat di atas kertas, tapi juga punya hati untuk proyek jangka panjang kami, ungkap Arya Sinulinga. Dalam pertemuan tersebut, Hartman kabarnya sudah membawa berkas analisis mengenai 60 pemain potensial Indonesia, sebuah keseriusan yang membuat tim delegasi PSSI terkesan. Keputusan bulat di rapat Exco. Hasil dari misi Inggris tersebut kemudian dibawa ke meja rapat Exco PSSI di Jakarta pada akhir Desember 2025. Alexander Zwiers mempresentasikan alasan teknis mengapa Hartman adalah pilihan terbaik dibandingkan kandidat lainnya. Zwiers menekankan bahwa gaya permainan dinamis Hartman sangat cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang cepat dan lincah. Rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan PSSI tersebut akhirnya mencapai kesepakatan bulat. John Hartman dipilih bukan karena keputusan sepihak Ketua Umum, melainkan hasil rekomendasi teknis Direktur Teknik yang disetujui secara kolektif.
Kontrak 2+2 tahun pun disiapkan dengan target ambisius menembus babak 8 besar Piala Asia 2027 dan mempersiapkan fondasi menuju Piala Dunia 2030. Kini, dengan dukungan penuh dari manajemen dan strategi teknis yang disusun Alex Weers, era John Herdman di Indonesia resmi dimulai. Fokus pertamanya adalah membangun tim kepelatihan yang solid, termasuk memberikan ruang bagi asisten pelatih lokal yang akan ia seleksi secara langsung. Situasi terkini mengenai dinamika di media sosial terhadap Mark Klok dan Beckham Putra di tengah kehadiran pelatih John Herdman telah memicu diskusi luas di kalangan pencinta sepak bola nasional. Bagi pendukung setia yang memahami proses di lapangan, fenomena ini dipandang sebagai bentuk reaksi emosional yang kurang proporsional. Terdapat perspektif kuat bahwa kritik yang muncul bukanlah representasi objektif dari publik, melainkan luapan kegelisahan dari pihak-pihak yang belum sepenuhnya pulih dari hasil pertandingan sebelumnya. Berikut adalah refleksi atas dinamika opini publik tersebut dengan pendit. Sangat disayangkan melihat energi negatif diarahkan kepada pemain timnas di saat kita seharusnya bersatu menyambut visi besar pelatih kelas dunia. Kritik yang menyerang pribadi seringkali muncul dari keterbatasan pemahaman terhadap teknis pertandingan, di mana jari bergerak lebih cepat daripada analisis yang jernih. Upaya mendiskreditkan Beckham Putra seringkali terlihat kontradiktif dengan fakta di lapangan. Beckham adalah representasi talenta muda lokal yang telah membuktikan kualitasnya melalui kontribusi nyata, termasuk gol-gol krusial dalam pertandingan bertensi tinggi. Bagi para pendukung jeli, serangan ini justru dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung atas ketangguhan mental sang pemain yang sulit ditembus di lapangan hijau. Mengaitkan performa masa lalu Mark Klok dengan istilah blunder secara terus-menerus tanpa melihat kontribusi besarnya adalah sikap yang kurang produktif. Tuduhan mengenai pemain titipan pun gugur dengan sendirinya ketika melihat bagaimana performa mereka tetap konsisten menjadi tulang punggung tim, bahkan di tengah tekanan besar. Bayangkan kesan pertama seorang pelatih sekaliber John Herdman saat melihat ruang digital kita dipenuhi sentimen subjektif. Fokus terhadap penolakan individu pemain tanpa dasar teknis hanya akan mencederai citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Sangat penting bagi seluruh elemen supporter untuk memahami bahwa sepak bola adalah tentang prestasi kolektif, bukan panggung untuk meluapkan ego pribadi melalui akun anonim. Mendukung Beckham dan Klok bukan sekedar membela individu, melainkan menjaga akal sehat dalam ekosistem sepak bola kita. Narasi negatif yang berkembang seringkali merupakan cerminan dari kekhawatiran pihak lawan akan kombinasi antara pelatih berpengalaman dan pemain-pemain yang memiliki rekam jejak kuat. Mari kita bertransformasi dari supporter yang hanya pandai berkomentar menjadi supporter yang cerdas dalam mengapresiasi proses. Kedewasaan mental supporter harus berjalan beriringan dengan kemajuan prestasi timnas Indonesia.